kita pernah melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengecek status kesehatan kita. Yang kita periksa salah satunya adalah kandungan asam urat di dalam darah kita. Kita mungkin merasa kaget karena kadar asam urat di dalam tubuh kita demikian tinggi, walaupun kehidupan sehari-hari kita tidak pernah mengkonsumsi atau jarang mengkonsumsi makanan-makanan yang terkenal dengan kandungan asam uratnya yang tinggi. Kita mungkin berpikir bahwa penyebab daripada peningkatan kadar asam urat hanya dari faktor makanan. Pertanyaan yang kedua sering juga terjadi adalah kadar asam urat di dalam darah kita normal, tetapi kita sering menderita nyeri pada belakang leher kita, persendian kita baik di tangan, di lutut dengan kandungan asam urat yang normal. Apakah penyebab yang lain yang mengakibatkan asam urat kita normal tapi kita tetap mengalami peradangan pada persendian? Nah, dalam video ini kita akan membahas seputar tentang radang sendi yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat di dalam darah kita. Nah, serangan daripada asam urat itu kita kenal sebagai serangan gout ya, agar rekan-rekan bisa satu persepsi dengan dokter. Jadi yang disebut dengan serangan gout itu adalah serangan daripada asam urat yang selama ini kita kenal. Nah, serangan gout ini bisa saja terjadi tiba-tiba. Seringkali membuat kita ini yang punya penyakit ini terbangun di malam hari, di tengah malam dengan perasaan atau sensasi seakan-akan jempol kaki kita seperti terbakar. Kenapa dokter nyebutnya jempol kaki? Karena bagian yang paling sering terkena adalah jempol kaki. Sendi yang terkena akan terasa panas, bengkak, dan kalau kita tekan akan teraba begitu lunak. Gejala-gejala gout yang mungkin datang dan pergi ini sering terjadi tiba-tiba. Tetapi kadang-kadang juga ada yang melalui beberapa tahap. Gejala daripada serangan gout ini umumnya berupa sendi-sendi besar dari jempol kaki, tetapi sebenarnya bisa menyerang semua sendi. Yang sering diserang selain jempol kaki pada umumnya adalah pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari. Rasa sakitnya mungkin paling parah berlangsung sekitar 4-12 jam pertama sejak dimulai serangan gout. Kemudian rasa sakit yang paling parah ketika mulai mereda, maka beberapa gejala lain berupa ketidaknyamanan sendi yang berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Serangan selanjutnya cenderung menjadi lebih lama dan mempengaruhi lebih banyak persendian. Sendi yang terkena akan terasa bengkak, kemudian kalau kita raba lunak, kemudian rabaan lain terasa hangat dan gambarannya berwarna kemerahan seperti peradangan. Nah, gout ini berkembang maka pengidapnya tidak dapat menggerakkan sendi secara normal. Serangan gout terjadi ketika kristal daripada asam urat itu menumpuk di sendi yang menyebabkan peradangan pada sendi yang mengalami pengendapan tersebut. Nyerinya memang terasa hebat. Nah, biasanya peradangan ini terjadi pada mereka yang memiliki kadar asam urat tinggi di dalam darahnya. Yang sering kita keliru, tubuh kita memiliki asam urat itu semata-mata hanya karena kita memakan makanan yang mengandung asam urat. Padahal tubuh menghasilkan asam urat ketika dia memecah purin, yaitu zat yang sebenarnya secara alamiah ditemukan oleh tubuh kita sendiri. Namun purin juga ditemukan dalam makanan tertentu seperti misalnya ya
daging, jeroan, atau makanan laut. Makanan lain juga bisa meningkatkan kadar asam urat seperti misalnya minuman beralkohol terutama bir dan minuman yang dimaniskan dengan pemanis gula fruktosa. Biasanya asam urat memang larut di dalam darah dan bisa melewati ginjal menuju kepada terbentuknya air kencing. Terkadang tubuh bisa memproduksi terlalu banyak asam urat atau ginjal kita terlalu sedikit untuk mengeluarkan asam urat. Itulah yang mengakibatkan kenapa kandungan asam urat di dalam tubuh kita tinggi lalu tertumpuk di persendian yang menimbulkan sensasi seperti rasa jarum ada di dalam sendi kita dan yang mengakibatkan apa? Sendi kita mengalami sakit, peradangan, dan pembengkakan. Nah, faktor yang lainnya yang mengakibatkan seseorang mudah sekali mengalami radang karena asam urat itu selain faktor makanan adalah pertama, jika kamu mengalami kelebihan berat badan, di mana tubuh akan lebih banyak menghasilkan asam urat dan ginjal lebih sedikit menghilangkan asam urat. Kemudian kondisi penyakit tertentu juga mengakibatkan seseorang mudah sekali mengalami peradangan karena asam urat, misalnya tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, kemudian penyakit diabetes, sindrom metabolik, penyakit jantung, dan penyakit ginjal. Obat-obat tertentu juga condong mengakibatkan kenaikan daripada asam urat seperti penggunaan obat thiazid yang biasanya digunakan untuk pasien-pasien tekanan darah tinggi, aspirin yang biasanya digunakan untuk pasien-pasien dengan sakit kepala maupun pada pasien-pasien jantung. Begitu juga dengan operasi transplantasi organ biasanya menggunakan obat untuk agar tidak terjadi penolakan organ tersebut yang biasanya mengandung steroid, itu pun bisa mengakibatkan peningkatan daripada asam uratnya. Riwayat keluarga condong terjadi. Jadi kalau seseorang memiliki genetik turunan bahwa dia menderita penyakit gout, artritis, itu mudah sekali keturunannya untuk memiliki dengan penyakit yang sama. Orang yang mengalami operasi atau trauma juga dikaitkan dengan peningkatan risiko daripada artritis gout. Nah, pria lebih sering terkena daripada wanita karena kadar urat pada pria itu condong lebih tinggi daripada wanita. Tapi pria juga memiliki kecenderungan untuk terkena gout artritis lebih muda, biasanya di usia 30 sampai dengan 50 tahun dibandingkan wanita yang biasanya muncul di gejala-gejala setelah menopause. Nah, sekarang ini memang banyak anak muda yang juga mengalami artritis gout. Penyebabnya adalah karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung purin tinggi. Misalnya saat mencerna makanan yang mengandung purin, maka tubuhnya secara otomatis akan menghasilkan asam urat. Jadi siapa saja yang suka mengkonsumsi makanan dengan purin tinggi, maka dia beresiko untuk mengalami artritis gout. Tidak terkecuali mereka yang usianya muda, ya misalnya di bawah 30 tahun. Bahkan remaja sekalipun, kebanyakan orang-orang muda yang kurang memperhatikan pola makan atau apa saja yang terkandung di dalam makanan dan minuman yang mereka konsumsi, inilah yang mengakibatkan kenapa artritis gout bisa terjadi di usia muda. Selain itu, asam urat pada usia muda juga bisa disebabkan karena faktor genetik. Artinya, bagi yang memiliki anggota keluarga mengidap penyakit asam urat, maka dia juga memiliki resiko yang sama. Apalagi bila pola makan atau gaya hidup yang sehat tidak dimiliki pada orang tersebut. Jadi untuk mencegah serangan gout bagi rekan-rekan semua, yaitu pertama, perbanyak minum air putih. Minumlah air putih setidaknya 8-10 gelas dalam sehari untuk menjaga agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik
dan urin atau air kencing kita tetap encer. Karena bila air kencing kita encer, maka kristal asam urat tidak mudah terbentuk karena dia mudah sekali keluar dari tubuh kita. Batasi makanan yang mengandung purin tinggi. Cara terbaik untuk mencegah daripada serangan GOUT adalah dengan membatasi makanan-makanan yang sebagai penyebab daripada tingginya asam urat. Misalnya ya, jangan makan makanan seperti jeroan, hati, ginjal, otak, maupun daging merah. Beberapa sayuran yang memiliki purin tinggi seperti bayam, asparagus, kembang kol, dan kacang-kacangan. Konsumsilah perbanyak vitamin C yang mampu membantu menurunkan kandungan asam urat. Dengan mengkonsumsi vitamin C 500 sampai 3000 mg itu setiap hari mampu menurunkan kandungan asam urat kita. Meski gejala asam urat bisa datang dengan pergi begitu cepat, tapi ada cara untuk mengolah gejala dan mencegah serangan tiba-tiba, terutama dengan menghindari pantangannya. Salah satu pemicu terbesarnya adalah pola makan yang buruk, seperti misalnya makanan tinggi purin yang seperti dokter sebut tadi. Purin terjadi secara alamiah di dalam tubuh, tetapi ia juga ditemukan dalam makanan tertentu. Nah, yang tadi dokter sebutkan seperti jeroan itu perlu dihindari. Nah, ada beberapa makanan lagi yang perlu kita hindari. Pertama adalah gula. Seperti fruktosa nyatanya bisa meningkatkan kandungan kadar asam urat. Fruktosa bisa ditambahkan ke dalam beberapa makanan dan ia bisa meningkatkan kadar asam urat kita. Menghindari atau membatasi makanan tinggi gula ini dapat membantu mengurangi gejala daripada asam urat. Makanan olahan yang dalam bentuk kalengan itu juga memiliki kandungan asam urat yang tinggi, misalnya kue kering, keripik, biskuit, permen, soda, es krim, roti putih itu dan beberapa makanan olahan juga mengandung asam urat yang cukup tinggi. Daging merah dan daging yang diawetkan juga bisa mengandung purin yang cukup tinggi. Ikan dan makanan laut itu mengandung purin yang kategorinya tinggi dan sedang. Terutama golongan-golongan seperti siput, ya, udang, kemudian kerang, itu kandungan asam uratnya cukup tinggi. Minuman yang beralkohol itu mengandung kandungan asam urat yang sangat tinggi, sehingga minuman ini sebaiknya tidak menjadi kebiasaan bagi teman-teman yang condong untuk memiliki kadar asam urat yang cukup tinggi. Nah, inilah rekan-rekan cara kita untuk agar kita bisa terhindar dari serangan GOUT atau serangan yang disebabkan karena kristal asam urat yang sering mengendap pada persendian kita. Bye.